malam semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Baik, oke. Malam ini kita akan melanjutkan lagi pertemuan kita yang ketiga ya mengenai PPH Badan ya atau pertemuan ke-26 ya. Oke, sebentar saya share screen dulu. Baik, sudah terlihat semuanya? Ya, apa sudah terlihat Sudah, Pak. screen saya? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Ya, ini adalah materi kita yang ketiga ya. Jadi ke pertemuan ke-27 ya, hari Senin tanggal 24 Juli. Dan hari ini saya akan fokus lebih ke accounting ya. Jadi kita coba merefresh kembali pelajaran kita yang pernah kita dapat ya di bangku kuliah ya di awal-awal semester. Ya, di sini kita akan melihat bagaimana cara-cara menghitung biaya penyusutan, kemudian biaya amortisasi, ya. Kemudian nanti kita coba melihat bagaimana cara perhitungan persediaan ya menggunakan metode FIFO atau LIFO ya yang pernah kalian pelajari dulu sebelum-sebelumnya. Ya, termasuk di situ juga kita lihat nanti harga perolehan suatu barang itu apa artinya ya. Dan nanti coba kita gambarkan bagaimana perhitungan PPh badan secara umum. Baik. Nah, kita coba merefresh ya ilmu akuntansi yang pernah kalian pelajari ya di semester-semester awal biasanya ya. Nah, di sini kita lihat apa itu yang dimaksudkan dengan penyusutan dan apa itu yang dimaksud dengan amortisasi. Ya, tentu kalian sudah mengerti ya yang namanya penyusutan itu adalah ya sesuatu ya yang sifatnya adalah berhubungan dengan aktiva tetap ya. Apakah itu kendaraan, bangunan, ya. Nah, itu semua akan mengalami yang namanya penyusutan. Nah, kita di sini melihat dari sisi pajak ya atau tax ya. Nah, di pajak sendiri ya kalau kita lihat di Undang-Undang PPh 36 tahun 2008 ya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, utamanya ada di pasal 6 ayat 1 dari huruf B ya. Di sini adalah apa biaya yang boleh dikurangkan ya. Nah, kalau kita lihat di sini penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Ya, jadi di sini yang dimaksud yang boleh biaya-biaya itu tersebut dikurangkan itu adalah apabila harta berwujudnya itu ya itu ada masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Tentunya di sini yang dimaksud adalah aktiva tetap. Nah, kita di sini menyebut harta berwujud ya. Kenapa? Karena ada yang namanya harta berwujud dan ada yang harta tidak berwujud ya atau kita kenal nanti namanya intangible asset ya. Nah, ada perbedaan antara kedua ini ya adalah kalau bila bisa yang dimaksud dengan harta berwujud apabila kita bisa lihat secara fisik ya, sedangkan yang tidak berwujud itu dia tidak bisa dilihat secara fisik dan itu biasanya berupa seperti paten ataupun hak cipta ataupun software ya yang biasa kita gunakan ya itu semua adalah harta tidak berwujud. Nah, ini ada di pasal 9 ayat 2 ya. Dan ini biaya yang tidak boleh dikurangkan ya. Kenapa? Karena di sini kalau untuk amortisasi ya, ini definisinya adalah pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak diboleh dibebankan secara sekaligus, ya, melainkan dibebankan melalui penyusutan dan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, pengertian ya bahwa di sini amortisasi itu untuk harta tak berwujud dan yang ada di sini adalah penyusutan untuk harta berwujud atau depresiasi. Kemudian
kalau kita lihat lagi di sini ya, yang namanya penyusutan ya, itu kita lihat di pasal 11 ayat 1, 2 dan 7 ya. Itu dikenakan kepada harta berwujud ya. Nah, itu bisa berupa bangunan seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian ada selain bangunan ya, ini bisa berupa kendaraan ya. Kemudian ada juga usaha tertentu ya. Nah, ini cuma ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi ada usaha-usaha tertentu yang memang nanti bisa disusutkan ya. Nah, kita lihat dari bangunan ya, itu bisa disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus ya, atau kita kenal dengan nama straight line method. Nah, sedangkan selain bangunan ya, itu dia bisa menggunakan metode saldo menurun. Ya, jadi kalau dia pada masa akhir manfaat itu disusutkan secara sekaligus ya, atau close ended ya. Nah, ini adalah dua metode nanti yang akan kita coba lihat ya secara detail. Nah, ada satu yang memang tidak boleh disusutkan ya. Apakah itu? Yaitu tanah ya. Baik dia berstatus hak milik ya, ataukah HGU, ataukah HGB ya, ataukah hak pakai ya. Ini dia memang tidak boleh disusutkan kecuali ada industri tertentu ya yang memang dia boleh nanti disusutkan ya. Nah, kita coba perhatikan tanah ya. Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, itu harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta berwujud melalui penyusutan. Nah, di sini pengeluaran untuk memperoleh hak tanah milik, hak tanah atas hak milik ya, termasuk tanah yang berstatus hak guna bangunan atau HGB, hak guna usaha HGU dan hak pakai, yang pertama kali itu tidak boleh disusutkan. Jadi kalau pertama kali kita memiliki tanah, ya baik itu statusnya milik, HGU, HGB dan sebagainya, itu pertama kali tidak boleh disusutkan. Tapi apabila tanah tersebut digunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan, ya, jadi tanah itu mungkin disewakan atau dipakai untuk apa gitu ya. Nah, di sini nilai tanah tersebut kan berkurang. Nah, karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan. Nah, misalnya tanahnya digunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik, atau perusahaan batu bata. Nah, ini baru di sini nanti akan disusutkan boleh. Nah, apa yang dimaksud dengan pengeluaran di sini ya untuk memperoleh tanah tadi ya, itu adalah biaya perolehan tanah ya, maksudnya biaya pada saat kita memperoleh tanah tersebut ya, yang statusnya adalah HGB, HGU dan hak pakai ya dari pihak ketiga. Nah, dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya. Ya, jadi kalau misalnya kita memperolehnya pertama kali ya, itu nanti kita tidak boleh kita susutkan ya. Dan di sini juga nanti ada pengurusannya yang memang dilakukan oleh instansi-instansi tertentu. Tetapi kalau misalnya ada perpanjangan ya, perpanjangan biaya HGB, HGU dan hak pakai itu. Nah, itu yang nanti akan diamortisasikan ya, atau didepresiasi ataukah disusutkan ya selama jangka waktu hak-hak tersebut. Ini untuk tanah. Kemudian kita coba melihat yang namanya BPHTP ya. Itu apa ya? BPHTP itu sebenarnya adalah pajak ya yang nanti akan kita dapatkan pada saat kita ada melakukan transaksi ya untuk jual beli tanah atau bangunan. Nah, ini ada di SE Dirjen Pajak ya nomor 01 PJ 42 tahun 2002 ya. Apa yang dimaksud dengan BPHTB ya atas hak tanah yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan itu dapat dikurangkan sebagai biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak ya melalui amortisasi hak atas tanah sepanjang hak atas tanah tersebut dapat diamortisasi sesuai ketentuan pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, jadi kalau misalnya kita nanti memiliki BPHTB ya, ya apabila nanti di situ kita
dikenakan, nah itu nanti bisa dikurangkan sebagai biaya ya dalam perhitungan PKP melalui amortisasi hak atas tanah. Nah, BPHTB atas hak atas bangunan ya, jadi tadi yang di atas tanah, ya, ini yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan ya, atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, itu dapat dikurangkan sebagai biaya ya dalam perhitungan penghasilan kena pajak melalui penyusutan bangunan tersebut ya. Jadi kalau yang di atas tadi tanah ya bisa dikurangkan ya BPHTB-nya, sedangkan kalau yang di bawah ini adalah khusus untuk bangunan ya. Jadi nanti dia bisa dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Kapan penyusutan itu dimulai ya? Jadi sejak kapan yang namanya depresiasi itu dimulai? Ya, ini ada di pasal 11 ayat 3, 4 dan 5. Ya, ini adalah pada saat pertama kali kita mengeluarkan uang ya, artinya pada saat kita memperoleh harta ya, memperoleh aktiva tersebut. Nah, pada saat itulah kita akan mulai mencatat penyusutannya. Ada kecualinya, yaitu pada harta yang masih dalam proses pengerjaan. Ya, jadi pada bulan selesainya pengerjaan. Ya, jadi kalau dia masih dalam proses pengerjaan itu kita belum lakukan penyusutan. Ya. Tapi penyusutan akan dilakukan setelah selesai. Ya. Ada juga ya kapan mulai penyusutan ya kalau misalnya di dalam perusahaan produksi ya pabrik-pabrik ya itu adalah pada saat harta tersebut mulai digunakan atau mulai menghasilkan ya aktiva tetap ya yang dimaksud di sini ya. Nah, jadi kalau pada perusahaan yang memang melakukan produksi untuk memproduksi barang ya atau sebagai produsen. Nah, di situ bagaimana penyusutannya dimulai adalah pada saat produksi tersebut mulai menghasilkan. Nah, dan disitulah mulai penyusutan dilakukan. Nah, tentunya di sini ada persetujuan dari DJP ya, dari Ditjen Pajak. Nah, kemudian dasar penyusutan bagi wajib pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva, ya ini nanti sesuai dengan pasal 19 ya. Ini kita udah bahas pertemuan kedua kemarin ya mengenai revaluasi aktiva tetap ya. Jadi nilainya setelah dilakukan penilaian kembali aktiva atau revaluasi aktiva. Nah, ini ada contoh bagaimana proses penyusutan. Ya, itu kita mulai melakukan perhitungannya. Silakan kalian lihat dulu ya. Di sini yang contoh pertama ya kalau kita lihat PT ABC itu membeli komputer ya pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, maka penyusutan fiskal ya, atas komputer pada tanggal dimulainya ya. Artinya pada saat kita melakukan pengeluaran ya untuk membeli komputer tersebut. Ya, jadi di sini akan dimulai pada bulan Desember 2020 ya, 1 bulan. Ya, jadi startnya di Desember tersebut karena dikeluarkan di bulan tersebut. Nah, ada lagi contoh yang kedua. Ini pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung ya adalah sebesar 100 juta. Nah, pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2020 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2021. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret ya, jadi tahun 2021. Nah, ini di sini kita melihat bahwa penyusutan dimulai pada bulan selesai pengerjaannya. Jadi dia begitu gedung tersebut selesai dibangun. Nah, di sini di bulan Maret, nah disitulah kita melakukan penyusutan, start melakukan penyusutan. Nah, contoh berikutnya ya di contoh 3. Ini PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 2019. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan panen pada tahun 2020. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2020. Nah, ini kita lihat ya, ini adalah perusahaan produksi ya, berarti di sini ya. Nah, di sini kan kalau kita perhatikan ya bahwa ini perusahaan perkebunan yang di sini dia menggunakan traktor ya, tapi pada saat
membeli traktor tersebut, ya perkebunan tersebut belum panen, ya belum menghasilkan. Justru panennya adalah pada tahun 2020. Padahal membeli traktornya 2019. Nah, tapi penyusutan traktornya ini itu bisa dilakukan pada tahun 2020. Jadi dia dimulai penyusutannya saat berproduksi, ya, atau saat menghasilkan. Ya. Sekarang kita coba lihat bagaimana masa manfaat dan tarif dari penyusutan. Ini mengacu pada pasal 11 ayat 6 dan 7. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, jadi dalam pajak, ya, atau dalam fiskal, penyusutan itu nanti dibagi berdasarkan kelompok harta, ya, kelompok harta berwujud. Ya. Ada dua kelompok, ya, yang berdasarkan pajak akui, ya. Yang kedua adalah kelompok bangunan. Nah, kita lihat yang pertama, ya. Di sini kelompok bukan bangunan itu nanti dibagi berdasarkan kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya. Dan masing-masing kelompok itu ada masa manfaatnya. Ya. Tentunya nanti akan kalian lihat, ya, apa yang dimaksud dengan kelompok 1 di sini, ya. Di sini dengan masa manfaatnya 4 tahun. Ya. Ya, bisa saya ambil contoh adalah peralatan komputer yang ada di kantor, ya. Kemudian bisa berupa mesin, ya. Ya, bagaimana nanti perusahaan itu nanti mengklasifikasikan aktiva tetap yang ada di kantor tersebut. Ya, dilihat dari masa manfaatnya, berapa tahun masing-masing. Nah, bagaimana kita menghitung penyusutannya, ya. Di sini diberikan dua contoh, ya. Ada yang menggunakan metode garis lurus dan ada yang menggunakan saldo menurun. Nah, untuk saldo menurun ini adalah 2 kali tarif dari garis lurus. Nah, untuk kelompok 1, ya, dengan masa manfaat 4 tahun, ya, ini tarifnya, ya, adalah 25%. Ya. Sedangkan kalau dia menggunakan metode saldo menurun itu 2 kalinya, yaitu 50%. Nah, kelompok 2, ya, dengan masa manfaat 8 tahun, dengan menggunakan metode garis lurus tarifnya adalah 12,5%. Dan untuk saldo menurunnya dia menjadi 25% tarifnya. Sedangkan kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun, ya, ini dia kalau menggunakan metode garis lurus, tarif penyusunannya adalah 6,22%. Sedangkan kalau menggunakan metode saldo menurun, tarifnya adalah 12,5%. Nah, dan yang terakhir ini adalah kelompok keempat, ya, dengan masa manfaat 20 tahun. Ya. Apabila menggunakan metode garis lurus, tarifnya 5%, ya, sedangkan saldo menurun, ya, tarifnya adalah 10%. Nah, ini adalah kelompok yang bukan bangunan. Nah, sedangkan yang kelompok bangunan itu dibagi dua, ya, ada yang namanya permanen dan ada yang tidak permanen. Nah, kalau yang permanen itu manfaatnya 20 tahun, ya, dan metode penyusutannya hanya menggunakan garis lurus saja, ya, dengan tarif 5%. Sedangkan yang tidak permanen itu dengan masa manfaatnya 10 tahun, ya, untuk metode garis lurus tarifnya adalah 10%. Nah, penentuan kelompok harta berwujud ini, ya, ada di KMK 138, ya, di tahun 2002. Nah, sekarang kita coba melihat ilustrasi perhitungan, ya, untuk metode penyusutan, ya, yang menggunakan metode garis lurus atau kita kenal dengan straight line method, ya. Di sini kita lihat, ya, ada beban penyusutan per tahun, ya. Ini bagaimana menurut akuntansinya, ya. Ya, di sini kalau menurut akuntansi, ya, rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai residu, ya, dibagi dengan estimasi masa manfaat. Ya. Sedangkan kalau menurut pajak, ya, atau fiskal, ya, beban penyusutan itu sama dengan harga perolehan langsung dibagi masa manfaat, ya, sesuai dengan kelompok harta. Nah, ini kita ambil contoh di sini, ya. Ini ada komputer dengan harga perolehan 6,5 juta. Estimasi nilai residu adalah 500.000, ya, 0,5 juta atau setengah juta. Kemudian estimasi masa manfaat
itu adalah 3 tahun. Nah, jadi kalau kita hitung ya berapa penyusutannya dengan menggunakan eh, metode garis lurus ya yang menurut akuntansi ya. Di sini kita lihat ya harga perolehan komputer adalah 6,5 juta. Kemudian ada nilai residunya ya 500.000 ya 0,5 juta. Nah, kemudian nanti dibagi dengan estimasi masa manfaat 3 tahun ya. Nah, hasilnya adalah penyusutannya adalah 2 juta ya. Ini menurut akuntansi ya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana menurut pajak ya atau menurut fiskal di sini. Kita lihat di sini komputer itu masuk kelompok harta satu ya. Kalau dia masuk kelompok harta satu ya, di sini masa manfaatnya adalah 4 tahun. Ya, jadi kalau kita hitung ya beban penyusutan dibagi per tahunnya ya, berarti harga perolehan dibagi dengan masa manfaatnya, jadi 6,5 juta langsung kita bagi dengan 4 tahun. Hasilnya adalah 1.630.000. Jadi berbeda ya, kita lihat di sini ya. Menurut akuntansi dia 2 juta penyusutannya, sedangkan menurut pajak 1.630. Nah ini ada yang kita koreksi ya. Jadi dari 2 juta dikurangi 1.630, hasilnya adalah koreksi fiskal positif ya. Nilainya adalah 370.000. Ini contoh. Ya. Bagaimana contoh menggunakan metode saldo menurun ya atau DBM ya, kita singkat dengan declining balance method namanya. Nah, ini kita lihat rumusnya menurut akuntansi ya. Penyusutan itu sama dengan tarif penyusutan dikali nilai buku aktiva tetap ya. Sedangkan di sini nilai buku aktiva tetap itu bisa diambil dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, sedangkan bagaimana rumus menurut pajak? Penyusutan itu adalah tarif penyusutan dikalikan nilai buku aktiva tetap. Nah, di sini tarif penyusutannya adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Berarti sama ya rumusnya. Nah, cuma nanti kita tetap akan mengacu kepada, kalau di fiskal itu akan mengacu pada masa manfaat. Ya. Nah, kita ambil contoh di sini. Ini ada komputer, harga perolehannya 6 juta. Kemudian estimasi nilai residunya adalah 0,5 juta, 400.000. Kemudian estimasi masa manfaatnya adalah 3 tahun. Kalau kita lihat di sini tarif penyusutannya adalah sama dengan 2/3. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana beban penyusutan tahun pertama, ya berarti di sini 2/3 dikalikan 6 juta. Oke. Nah, hasilnya adalah 4 juta. Nah, bagaimana dengan menurut perpajakan atau fiskal? Nah, komputer masuk kelompok harta 1. Masa manfaatnya berarti 4 tahun di situ. Tarif penyusutannya adalah 50%. Nah, beban penyusutan tahun pertama ya berarti di sini 50% dikalikan 6 juta. Ya, hasilnya adalah 3 juta. Dan di sini ada selisih antara 4 juta dan 3 juta yaitu 1 juta. Dan ini kita sebut sebagai koreksi fiskal positif. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini kita lihat bagaimana ilustrasi penyusutan dengan metode saldo menurun atau menurut pajak ya, fiskal. Ya. Di sini kita baca, ya, bisa lihat, pada tanggal 5 Juli 2010, PT ABC membeli sepeda motor untuk operasional kantor seharga 12 juta. Estimasi masa manfaat menurut manajemen PT ABC adalah 5 tahun. Dan disusutkan dengan metode garis lurus. Nah, untuk perpajakan, PT ABC menggunakan metode saldo menurun. Nah, kalian coba perhatikan tabel yang ada di sini ya, bagaimana proses perhitungannya. Nah, di sini kita lihat ya, sepeda motor dibeli tahun 2010.
dan harga perolehannya 12 juta. Nah, bagaimana proses perhitungan fiskalnya? Di sini dia 6/12. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti dikalikan 50% dikalikan 12 juta, sehingga beban penyusutannya adalah 3 juta. Akumulasi 3 juta. Dan nilai buku akhir tahun 9 juta, ya ini didapat dari 12 juta dikurangi 3, ya 9 juta. Kemudian di tahun 2011. Tahun 2011 itu nanti nilainya adalah 50% dari 9 juta. Oke, berapa nilainya? Adalah 4,5 juta. Kalau kita lihat akumulasinya 4,5 tambah 3 jadi 7,5. Nah, nilai bukunya berarti 12 juta dikurangi 7,5 jadi 4,5 juta. Tahun 2012 sama 50% dikalikan 4,5 juta, hasilnya adalah 2.250.000. Akumulasinya ya dari 2.250 ditambah 7,5 juta, 9.750.000. Dan nilai buku akhir tahun ya 12 dikurangi 9, 750 jadi hasilnya 2.250 juta. Nah, yang tahun ke 2013 ini masih 50%. Ya. Ya. Kalau kita kalikan dengan beban penyusutan yang 2250 tadi ya, hasilnya adalah 1.125.000 dan akumulasinya adalah 1125 ditambah 9750 hasilnya adalah 10.875. Dan nilai buku akhir tahun ya kita lihat di sini ya 12 juta dikurangi dengan 10.875 hasilnya adalah 1125. Nah, di tahun kelima ya karena di sini masa manfaatnya 5 tahun, ini berarti penyusutan secara sekaligus ya. Jadi di sini kalau kita maksud sekaligus artinya kita ambil nilai akhir tahun, nilai bukunya adalah 1125. Ini nanti kita kurangkan, kita akumulasikan dengan 10 juta, hasilnya adalah 12 juta. Sehingga nanti di sini nilai bukunya adalah 0 ya, tidak ada. Nah, ini ilustrasinya seperti ini ya untuk metode saldo menurun. Nah, bagaimana proses penyusutan dengan metode garis lurus ya dengan soal yang sama tadi ya. Di sini kan PT ABC membeli sepeda motor ya untuk operasional kantor dengan harga 12 juta. Sama masa manfaatnya estimasinya 5 tahun dan hanya beda penyusutan, metode penyusutannya ya menggunakan metode garis lurus. Nah, kalau kita lihat tabel di sini ya, di tahun pertama 2010 harga perolehan 12 juta. Nah, perhitungan penyusutannya berarti di sini 6/12 kali 1/5 ya. Dikalikan 12 juta sehingga beban penyusutannya 1,2. Akumulasinya 1,2 dan nilai bukunya 10.800 ya didapat dari 12 juta dikurangi 1,2. Nah, di tahun berikutnya ya dari tahun 2011, 2012, 13, 14 ya. Ini kita kalikan harga perolehan dengan 1/5 semua. Jadi beban penyusutannya hampir sama. Ya, jadi kita tambahkan ya untuk akumulasinya, kemudian nilai bukunya kita kurangkan. Hasilnya akan kita lihat di 2011 nilai buku di 8,4, 2012 jadi 6 turun ya, 2013 jadi 3,6 ya. Dan di tahun 2014 ya ini kita masih tetap sama ya, di 1/5 juga ya. Hanya nanti di tahun terakhir ya. Ini penyusutannya adalah setengahnya, jadi 6/12 kali 1/5 kali 12 juta ya. Sehingga nilainya adalah 1,2 dan diakumulasikan menjadi 12 juta. Dan setelah kita hitung nilai bukunya 0. Ya, jadi harga perolehan 12 dikurangi akumulasi penyusutan 12 nilainya adalah 0. Nah, ini adalah perhitungan yang biasanya dilakukan perusahaan ya karena menggunakan metode akuntansi ya. Nah, jadi dari perhitungan di atas kita bisa rekap ya bagaimana hasilnya ya. Di sini kita bisa lihat ya. Ini ada beban penyusutan
ada yang secara akuntansi, ya, dan yang secara fiskal tadi untuk sepeda motor ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi 2010 secara akuntansi 1,2, secara fiskal 3 juta. Berarti di sini ada koreksi ya. Koreksinya adalah 1,8. Nah, di 2011 kita lihat ya, secara akuntansi 2,4, secara fiskal 4,5. Ya, berarti ada koreksi juga, jumlahnya 2,1. Di 2012 ya, akuntansi mencatat metodenya dengan 2,4. Sedangkan secara fiskal 2.250.000. Sehingga ada koreksi fiskal positif ya di sini 150.000, dan akumulasinya kita menjadi 3.750. Di 2013 ya ada perbedaan koreksi ya. Akuntansi mencatat dengan metode garis lurus 2,4, sedangkan secara fiskal 1,125.000, dan ada koreksi 1.275.000. Secara akumulasi menjadi 2.475. 2014 juga begitu ya, perbedaan akuntansi dan fiskal 1.275 dan akumulasinya menjadi 1,2. Dan di tahun terakhir ya, secara akuntansi 1,2 ya, kemudian secara fiskal juga menjadi sama ya, 1,2, sehingga dia tidak ada lagi akumulasi ya, 0 di sini. Nah, itu ya yang kita akan lihat di sini bagaimana proses yang menggunakan metode akuntansi dan menggunakan metode fiskal. Sekarang kita masuk ke penyusutan kendaraan perusahaan. Nah, ini ada keputusan Dirjen, ya, Dirjen Pajak nomor 220 PJ 2002. Ini tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Ya, jadi memang ada ketentuan tersendiri untuk yang namanya handphone ya, ataupun kendaraan-kendaraan perusahaan ya, yang untuk dipakai atau untuk dinas. Nah, kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Nah, dia akan disusutkan 50% ya, dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan akibat tetap kelompok 2. Nah, termasuk di sini biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin. Ini juga 50% akan disusutkan. Ya. Nah, sama, 50%-nya diambil dari jumlah biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin ya, dalam tahun pajak yang bersangkutan. Nah, khusus untuk kendaraan minibus ya, atau sejenis, ya, jadi yang dipergunakan atau dimiliki perusahaan untuk antar jemput pegawainya, penyusutannya nanti dibebankan seluruhnya. Ya, jadi nilainya adalah 100% sebagai biaya perusahaan. Ya, melalui penyusutan akibat tetap kelompok 2. Nah, kemudian biaya pemeliharaan atau perbaikan rutinnya juga nanti disusutkan nilainya 100% ya, sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Nah, bagaimana dengan handphone atau telepon seluler? Ya. Telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Ya, jadi kalau misalnya ada karyawan perusahaannya yang memang dia diberikan telepon seluler, ya, handphone untuk pekerjaan. Nah, penyusutannya ya adalah 50% ya, dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan akibat tetap kelompok 1. Termasuk di sini adalah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa atau perbaikan dari handphone atau telepon seluler. Di sini dibebankannya adalah 50% ya, dari jumlah biaya berlangganan tersebut ya, untuk disusutkan. Nah, bagaimana dengan software komputer? Ya, ini ada di
keputusan Dirjen Pajak nomor 316 tahun 2002 ya, tentang perlakuan PPh atas pengeluaran atau biaya perolehan perangkat lunak atau software komputer. Ini di sini perangkat lunak software itu nanti ada namanya program aplikasi umum dan ada program aplikasi khusus. Nah, khusus untuk yang umum, ini dapat dipergunakan oleh pengguna atau user umum untuk memproses berbagai pekerjaan dengan komputer. Nah, bagaimana nanti penyusutannya? Ya, atas pengeluaran atau biaya perolehan dan upgrade perangkat lunak komputer, ya, berupa program aplikasi umum yang dimiliki dan digunakan, ya, itu berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, pembebanannya adalah sekaligus dalam bulan pengeluaran. Ya, nah, untuk program aplikasi umum tersebut itu diperoleh sebagai bagian dari harga pembelian perangkat keras komputer, maka pembebanan sudah termasuk dalam penyusutan perangkat keras komputer tersebut. Ya, jadi kalau misalnya komputer atau hardware-nya tersebut sudah ada aplikasinya, itu nanti dia harus dijadikan satu kesatuan. Nah, untuk aplikasi khusus, nah, program ini dirancang untuk keperluan otomatisasi sistem administrasi pekerjaan atau kegiatan usaha tertentu seperti di bidang perbankan, pasar modal, perhotelan, rumah sakit, dan atau penerbangan. Nah, di sini bagaimana penyusutannya? Ya. Pengeluaran atau biaya perolehan dan upgrade perangkat lunak komputer ya, berupa program aplikasi khusus yang dimiliki dan digunakan berupa program aplikasi khusus dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan umum PPh. Pembebanannya dilakukan melalui amortisasi harta tak berwujud kelompok 1. Ya, jadi dia nanti akan disusutkan ya dengan atas dasar kelompok 1. Nah, dalam hal pengeluaran atau biaya upgrade program aplikasi khusus, pengeluaran atau biaya tersebut terlebih dahulu ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal yang masih ada dan amortisasinya dilakukan dengan manfaat baru ya, atau penuh terhitung mulai bulan dilakukan upgrade. Jadi kalau misalnya nanti kita upgrade-nya nanti dilakukan ya, nanti akan ditambahkan dulu nilai sisa buku yang ada yang sebelum-sebelumnya ya, baru nanti dihitung. Itu khusus untuk aplikasi khusus. Tadi kita coba membahas mengenai depresiasi ya. Nah, ini yang untuk amortisasi ya, sama halnya dengan depresiasi atau pengusutan biasa. Di amortisasi di sini ada menggunakan metode garis lurus dan ada metode saldo menurun. Jadi kalau kita lihat di metode garis lurus ya, penjelasan pasal 11 ayat 1, harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak usaha pakai, dan muhibah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun diamortisasi ya. Jadi sama. Jadi kalau nilainya lebih dari 1 tahun berarti dia harus diamortisasi. Nah, kapan dimulainya? Ya, dilakukan pengeluaran sehingga pemortisasi pada tahun pertama dihitung secara pro rata. Jadi dimulai pada bulan dilakukan itu. Dan untuk metode saldo menurun, ya, ini nanti pada akhir masa manfaat itu akan diamortisasi secara sekaligus. Ya. Nanti pada saat itu ditutup, di closing. Ya. Nah, bagaimana tarifnya? Ya, di sini kita bisa lihat ya hampir sama dengan depresiasi yang tadi ya. Jadi dibagi berdasarkan kelompok-kelompok ya dengan masa manfaat yang berbeda-beda ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ya sama dengan yang depresiasi tadi ya, tarif-tarifnya juga ya baik juga menggunakan metode garis lurus ataupun menggunakan saldo menurun. Nah, hanya di sini ada tambahan termasuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal. Ini nanti juga akan dihitung atau diamortisasi.
tarifnya berdasarkan kelompok harta, ya, atau dibebankan sekaligus pada tahun terjadinya pengeluaran. Jadi nanti kita akan perhatikan dia masuk kelompok mana, baru nanti dikenakan tarif sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Atau dia nanti bisa dijadikan satu, ya, jadi dijadikan sekaligus, ya, baru nanti dihitung pada saat pengeluaran. Kemudian pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan migas. Jadi kalau misalnya ada penambangan, nah di situ juga akan diamortisasi. Ya. Jadi sesuai dengan metode satuan produksi. Dan juga ada namanya hak penambangan selain migas, hak pengusahaan hutan, hak pengusahaan sumber dan hasil alam lainnya. Nah, ini metodenya satuan produksi, ya. Paling tinggi, ya, itu adalah 20% per tahun setahun. Ya, ini adalah untuk amortisasi. Nah, itu adalah untuk depresiasi dan amortisasi, ya. Selanjutnya kita akan masuk ke persediaan atau inventory, ya. Persediaan itu juga akan dinilai. Artinya dia akan dilihat berapa nilai dari persediaan tersebut. Nah, apa itu yang dimaksud dengan persediaan? Ya, persediaan adalah salah satu bentuk harta perusahaan yang dijual kembali untuk memperoleh keuntungan demi kelangsungan perusahaan. Ya, jadi yang namanya persediaan itu adalah seperti stok barang, ya. Dan persediaan itu pada umumnya adalah aktiva terbesar yang ada pada perusahaan. Dan nilainya biasanya kalau di neraca atau persediaan itu nilainya gede, ya, karena itu adalah stok barang. Nah, jenis persediaan, ya, itu ada yang namanya awal, ya, persediaan awal. Ya, ini adalah persediaan yang tidak terjual pada periode lalu. Ya. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan persediaan akhir, ya, jadi ini adalah jumlah barang-barang yang tidak terjual oleh perusahaan. Nah, bagaimana bentuk pengakuan dari persediaan? Ya, kita mengacu kepada dua, ya. Ada yang namanya FOB atau kita singkat dengan Free on Board Shipping Point, dan ada yang namanya FOB Destination Point. Nah, apa yang menjadi perbedaan dari kedua ini, ya? Nah, pada FOB Shipping Point, ya, itu barang akan menjadi milik penuh pembeli, ya, pada saat sudah keluar dari gudang penjual. Jadi kalau kita membeli barang, kemudian barangnya akan didelivery dari pihak penjual, ya. Nah, pihak penjual misalnya langsung mengeluarkan barang tersebut yang sudah dibeli kepada pemiliknya. Pada saat barang itu sudah keluar dari gudang, nah di situ otoritas yang menjadi hak penuh itu adalah si pembeli. Nah, tapi untuk pengirimannya tetap tanggung jawabnya adalah si pembeli. Itu adalah FOB Shipping Point. Berbeda dengan FOB Destination Point. Ya. Barang menjadi milik pembeli penuh saat benar-benar sudah sampai ke gudang pembeli dan dari gudang penjual. Jadi kalau kita membeli barang, ya, dari penjual kepada pembeli, nah, begitu barang akan keluar dari gudang, ya, menuju ke pembeli, status barang itu adalah masih menjadi hak milik dari penjual sampai barang itu benar-benar menuju ke pembeli, ya. Apakah sampai di gudang pembeli ataukah sampai di kantor pembeli, ya, terserah di mana destinasinya. Nah, disitulah yang membedakan, ya, apa yang menjadi pengakuan dari sisi persediaan. Nah, biayanya itu biasanya adalah tanggungan dari penjual. Nah, di antara persediaan yang
ini ada yang masih dalam perjalanan, ya, atau persediaan yang masih kita sebut dengan dalam proses, ya. Ini adalah meliputi pihak yang berhak menerima persediaan. Bagaimana metode pencatatan persediaan, ya. Mungkin perlu kalian refresh lagi, ya, pelajaran di akuntansi, ya, di semester awal. Nah, di sini ada namanya metode perpetual, ya, dan ada namanya metode periodik. Apa yang ada di metode perpetual? Ya. Pada saat pembelian barang, ya, nanti akan didebet di bagian persediaan barang. Dan di perpetual ini ada pencatatan harga pokok penjualan. Kemudian ada pencatatan harga pokok barang yang diterima kembali, ya, atau retur penjualan. Dan pencatatannya dilakukan tiap hari ketika terjadi perpindahan persediaan barang yang diakibatkan oleh pembelian, penjualan, atau retur persediaan barang. Ini metode perpetual. Bagaimana dengan metode periodik? Ya, di metode periodik ini kita akan cek, ya, pembelian barang itu didebet tapi di bagian pembelian. Kemudian tidak ada pencatatan harga pokok penjualan barang. Kemudian tidak ada pencatatan harga pokok barang yang diterima kembali atau retur penjualan. Nah, untuk pencatatannya itu dilakukan dengan pengecekan fisik, ya. Jadi nanti ada namanya stock opnam atau stock count. Ya. Nah, di sini kita akan menghitung dan mengukur benar-benar jumlah barang yang kita akan lihat secara kasat mata, dan kita akan hitung nilai jumlahnya, ya, yang benar-benar ada di gudang pada saat itu. Nah, ini yang dilakukan hampir sebagian perusahaan. Ya, mereka menggunakan metode periodik. Kemudian ini adalah metode penilaian persediaan. Ya. Kita mengenal yang namanya metode FIFO atau first in first out. Ini bagaimana proses metodenya. Ya. Persediaan waktu pertama kali masuk ke gudang, ya. Nah, nanti akan dijual pertama kali juga. Ya, ini metode FIFO. Ya, jadi pertama kali masuk ke gudang perusahaan dan nanti juga akan dijual pada saat pertama kali. Nah, biaya per unit persediaan yang masuk terakhir dipakai sebagai dasar penentuan biaya barang yang masih dalam persediaan pada akhir periode. Ya, jadi pada persediaan akhir, nilainya yang terakhir itu yang akan digunakan. Kemudian persediaan akhir barang dagang akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk. Ini biasanya cocok digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang produknya itu ada expiring date atau masa kadaluarsa, ya, seperti makanan, minuman, obat, ya. Itu seperti itu yang biasanya menggunakannya. Nah, metode yang lain itu adalah metode LIFO, ya, last in first out. Nah, di sini unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan terakhir atau di akhir. Nah, untuk persediaan akhir barangnya dinilai dengan nilai perolehan persediaan barang yang pertama atau awal masuk. Kemudian harga beli terakhir dibebankan ke operasi dalam periode kenaikan harga atau inflasi, sehingga laba yang dihasilkan akan kecil. Ya, dan pajak yang terutang juga menjadi lebih kecil. Nah, ini IPSA 14 ini sebenarnya metode ini tidak digunakan lagi, ya, metode LIFO ini. Dan yang terakhir ini adalah metode average, ya, atau rata-rata, ya, rata-rata tertimbang. Di sini membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Dan di sini persediaan akhir dan beban pokok penjualan itu dapat dihitung dengan harga rata-rata.
dan menggunakan persediaan barang yang ada di gudang untuk dijual tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal atau akhir. Nah, ini adalah metode average ya. Nah, kita coba lihat perbandingan pengukuran ya, persediaan akuntansi dan secara pajak atau fiskal. Nah, di PSAK nomor 14, persediaan itu diukur berdasarkan cost atau nilai realisasi bersih atau disebut juga net realizable value. Jadi mana yang lebih rendah ya, the lower cost and net realizable value. Apa itu yang maksud nilai realisasi bersih ya? Itu adalah harga penjualan dikurangi dengan biaya penyelesaian atau biaya penjualan. Nah, di pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH, persediaan dalam rangka perhitungan harga pokok penjualan itu dinilai berdasarkan harga perolehan atau cost. Ini ada ilustrasi bagaimana ya kita akan melihat ya yang namanya net realizable value dan cost. Di sini PT ABC menggunakan metode FIFO, first in first out, dan LOCO NRV ya, atau the lower of cost or net realizable value dalam penilaian jumlah persediaan akhir tahun. Di akhir tahun 2014 persediaan akhir ya ini kita lihat dalam miliar ya. Secara cost adalah 17 miliar, tapi secara net realizable value adalah 16,5. Sehingga ada selisih ya 500 juta ya. Di tahun 2015 akhir tahun persediaan akhir adalah cost-nya 15, net realizable value-nya 16 dan ada selisih 1 juta. Nah, ini kita lihat ada soal ya. Diketahui pada laporan laba rugi tahun 2015, PT ABC melaporkan komponen harga pokok penjualan sebagai berikut. Jadi persediaan awalnya 16,5 ya, kemudian persediaan dalam pembelian dalam negeri 7,5, ada impor 6, persediaan akhir di sini adalah 15. Sehingga harga pokok penjualannya adalah 15. Kita lihat bagaimana koreksi fiskal atas penilaian persediaan tadi ya. Jadi kalau kita cek tadi ya, perhitungan harga pokok penjualan ya, dan berdasarkan dari laporan laba rugi tahun 2016. Sini kan persediaan awal nilainya 16,5. Kemudian ada koreksi fiskal negatif 0,5 sehingga SPT tahunan badannya menjadi 17. Belian dalam negeri ya sama 7,5 miliar. Kemudian impor 6, SPT badan juga 6. Persediaan akhir 15, ya di SPT tahunan juga 15. Jadi di sini jumlah harga pokok penjualannya 15, ya, dan ada koreksi 0,5 tadi ya menjadi di sini 15,5. Jadi fiskal menilai persediaan sesuai harga perolehan, ya sesuai dengan persyaratan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang PPH. Nah, ini adalah contoh ya, bagaimana penerapan pasal 10 ayat 5 ya. Di sini kita bisa baca ya. WPX menyerahkan 20 unit mesin pupuk yang nilai bukunya adalah 25 juta kepada PTY sebagai pengganti penyertaan sahamnya dengan nilai nominal 20 juta. Harga pasar mesin pupuknya adalah 40 juta. Nah, PTY mencatat mesin pupuk sebagai aktiva sebesar 40 juta, bukan sebagai penghasilan. Nah, selisih antara nilai nominal saham dengan nilai pasar harta dibukukan sebagai agio. Kalau kita hitung di sini besarnya agio ya, 40 juta dikurangi 20 juta, hasilnya 20 juta agio. Nah, kemudian bagi WPX, keuntungan yang diperoleh dari penyertaan adalah objek pajak ya. Jadi 40 juta dikurangi 25 juta, itu adalah 15 juta. Ini kita lihat ya yang namanya metode FIFO tadi ya. Di sini dia menggunakan historical unit cost
untuk ke HPP, ya, agar supaya cost-nya itu benar-benar incur. Kemudian dia provide close match between physical product flow and product cost flow. Dan result in the same inventory valuation and cost of goods sold regardless of whether perpetual operating inventory is used. Jadi tetap ya akan digunakan metode FIFO ini untuk penilaian persediaan. Nah, ini kita lihat bagaimana metode tersebut berjalan. Kalian perhatikan di sini ya. Ada 200 unit, nilai per unitnya 10, tanggal 1, kemudian di bulan Maret ada 300 unit, per unitnya 12 rupiah, kemudian di Juli 15, 500 unit, per unitnya 11 rupiah, dan di November 6, per unit 100 unit dikalikan per unitnya 13. Kita hitung ya, di sini 2000 ini dari 200 kali 10. Kemudian di sini di Maretnya 300 kali 12. Tanggal 15 Juli ya tadi kan 300 unit kalikan 11 unit jadi 3.300. Di November 6 100 unit kalikan 13 1.300. Jadi persediaan akhirnya di sini adalah 4.600. Bagaimana dengan metode rata-rata atau average cost method? Di sini adalah membebankan harga perolehan rata-rata baik pada unit persediaan yang terjual dan persediaan akhir. Pertama, nah, untuk metode pencatatan persediaan periodik, biaya perolehan adalah biaya rata-rata tertimbang atau weighted average persediaan pada seluruh periode. Kemudian, untuk metode pencatatan persediaan perpetual, biaya perolehan dihitung berdasarkan rata-rata bergerak atau moving average yang berubah setiap kali kemungkinan unit baru dilakukan. Ya, itu adalah metode rata-rata. Ya, bagaimana cara menghitungnya ya kita lihat di sini pencatatannya. Ya, di Januari 1 ada 200 unit, masing-masing 10 per unit, berarti dikalikan 2.000, 200 kali 10. Di Maret 300 unit kali 12 3.600. Di Juli 500 unit kali 11 5.500. Di November 6 ada 100 unit kali 13.300. Nah, total unit adalah 1.100 unit dan totalnya 12.400. Nah, 12.400 bagi 1.200 hasilnya adalah 11,27 per unit. Ya, nanti dibulatkan. Nah, asumsi terjual 700 unit, maka HPP-nya adalah 11,27 kali 700, 78,90 rupiah. Dan kalau kita hitung persediaan akhirnya, ya, berarti di sini adalah 11,27 dikalikan 400. Sehingga hasilnya adalah 4.510. Ini bisa kalian pelajari ya bagaimana prosesnya di sini. Dan kelihatan nanti ending inventory-nya adalah 1.224. Average method pun nanti kita akan cek bagaimana nilai terakhir per unit barang ya 11,125. Balance-nya adalah segini ya. Nah, jadi COGS-nya adalah HPP 140 unit. Itu adalah 940 ditambah 556. Sehingga menghasilkan PP 1.496. Sebelum saya lanjutkan harga perolehan,
Saya break dulu, karena ada yang ingin kalian tanyakan. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Kita coba masuk ke harga perolehan. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan harga perolehan atau acquisition cost? Ya, ini kita lihat di pasal 10 kalau di Undang-Undang Pajak ya. Harga perolehan atau acquisition cost ya, itu adalah seluruh biaya-biaya yang muncul atau dikeluarkan untuk membeli atau mendapatkan aset sampai aset tersebut siap digunakan untuk kegiatan operasional. Nah, bagaimana prinsip harga perolehan aset? Ya, itu adalah semua pengeluaran yang terjadi sejak pembelian sampai aset itu siap digunakan untuk kegiatan operasional. Ya, itu wajib dikapitalisasi. Ya, yaitu harga beli ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menyiapkan hingga aktiva tetap tersebut siap digunakan. Jadi di sini capitalize ya maksudnya. Nah, prinsip akuntansinya adalah aktiva tetap harus dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Nah, untuk penentuan harga perolehan atau penjualan atau nilai perolehan atau penjualan, ya masih di pasal 10 ayat 1, 2, 3, dan 6, ini tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Jadi di sini jumlah yang sesungguhnya itu dikeluarkan atau diterima. Nah, kalau yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, itu adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Nah, kalau ada terjadi tukar-menukar, ya, jumlah yang seharusnya dikeluarkan diterima itu berdasarkan harga pasar. Nah, khusus untuk hal-hal seperti likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan, ini jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima itu sesuai harga pasar, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Keuangan. Kemudian persediaan dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok. Ini berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau average, atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. Ya, jadi tetap menggunakan FIFO. Nah, bagaimana penentuan harga perolehan atau penjualan atau nilai perolehan atau penjualan? Ya. Pengalihan harta hibah, bantuan atau sumbangan dan warisan yang memenuhi persyaratan itu ada di pasal 4 ayat 3A dan B. Ini dasar penilaiannya adalah bagi yang menerima sama dengan nilai sisa buku yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan di JP. Untuk pengalihan harta yang tidak memenuhi syarat di pasal 4 ayat 3 huruf A, dasar penilaiannya bagi yang menerima sama dengan nilai pasar. Kemudian pengalihan harta sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal. Dasar penilaian bagi yang menerima sama dengan nilai pasar. Ini ada contoh ya bagaimana kita melihat untuk harga perolehan. Di sini ada contoh satu ya, sebuah komputer merek Lenovo dibeli dengan harga 7,5 juta dan mendapat potongan tunai sebesar 10%. Biaya tambahan untuk install komputer dan pemasangan, sehingga komputer yang siap digunakan adalah sebesar 250.000. Maka harga perolehan komputer tersebut dihitung sebagai berikut. Ya. Jadi harga belinya 7,5 juta, kemudian dikurangi diskon 10%, 750.000, sehingga menjadi 6.750.000. Kemudian ada biaya install dan pasang 250.000, sehingga harga perolehannya adalah 7 juta. Jadi jurnalnya, ya, debitnya komputer 7 juta, sedangkan kreditnya adalah gas 7 juta. Nah, contoh kedua, di sini dibeli mesin pabrik seharga 55 juta. Biaya tambahan yang terkait meliputi PPN sebesar 5.500.000,
premi asuransi sebesar 550.000 dan biaya pemasangan mesin sebesar 1.450.000. Nah, nanti harga perolehannya adalah seperti ini. Ya. Pertama adalah harga belinya 55 juta, kemudian ada diskon 10%, jadi 5.500.000 kurangi. Kemudian ada premi asuransi 550.000. Kemudian ada biaya pemasangan 1.450.000 sehingga totalnya adalah 62.500.000. Sorry, tadi bukan diskon ya, PPN 10%. Jadi 62 juta ini adalah harga perolehan. Sehingga nanti kita kalau mencatatnya adalah debit mesin pabrik 62.500.000, kemudian kreditnya adalah kas 62.500.000. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana perolehan dari suatu aktiva tetap ya, yang membangun sendiri. Jadi di sini ada aset ya yang memang dia dibangun sendiri dengan dana yang berasal dari dalam perusahaan. Nah, aset yang dibangun sendiri adalah bangunan yang timbul karena tidak harga pembelian ataupun harga kontrak pembangunan. Ya, jadi maka perusahaan harus mengalokasikan seluruh biaya yang dikeluarkan yang meliputi biaya bahan tenaga kerja, bahan tenaga kerja dan overhead yang berkaitan dengan pembangunan tersebut. Biaya overhead biasanya seperti listrik, asuransi, ya, peralatan pabrik dan pengawas pabrik. Nah, cara yang boleh dipilih dalam mengalokasikan biaya overhead pabrik ya, yang pertama adalah tidak mengalokasikan overhead pada biaya pembangunan, kemudian kedua mengalokasikan atas dasar produksi yang hilang, dan ketiga mengalokasikan sebagian overhead pada biaya pembangunan. Nah, ini kita lihat bagaimana cara mana yang akan kita pilih. Nah, yang kedua adalah aset tetap yang dibangun dengan dana dari pinjaman. Perhitungan biaya pinjaman saat pembangunan dalam mengakuisisi aset tetap itu boleh menggunakan beberapa alternatif sebagai berikut. Yang A itu tidak mengkapitalisasi biaya pinjaman selama pembangunan. Kemudian B membebankan pembangunan dengan semua biaya dana yang digunakan, baik yang bisa diidentifikasi ataupun yang tidak. Dan yang C ini adalah merekapitalisasi hanya biaya pinjaman sebenarnya terjadi hanya selama pembangunan. Jadi di sini ya yang bila menggunakan aset tetap yang berdasarkan dari dana pinjaman. Kita lihat bagaimana perolehan aktiva tetap dengan menerbitkan saham. Nah, aset yang diperoleh dengan menerbitkan saham itu dapat dinilai atas dasar nilai tetapan saham tersebut. Jadi nilai pasar dari saham yang diterbitkan adalah petunjuk yang layak atas harga pokok dari harta yang diakuisisi. Karena saham merupakan ukuran yang baik dari harga ekuivalen kas masa berjalan. Nah, ini kita coba lihat contohnya bagaimana. Di sini ada tanggal 1 Mei PT Ongko mengeluarkan saham sebanyak 5.000 lembar. Nilai pari atau pari value-nya adalah 10.000 untuk membeli tanah yang mempunyai harga pasar wajar saham ya. Nilainya adalah 8.000. Maka perhitungan dapat dilakukan sebagai berikut. Jadi nilai nominal saham ya 5.000 kali 10.000 adalah 50 juta. Harga pasar wajar 5.000 dikali 8.000 ya 40 juta. Selisih lebih nilai nominal di atas harga pasar wajar atau kita kenal dengan disagio namanya adalah 10 juta. Jadi 50 dikurangi 40. Jurnal untuk mencatatnya ya berarti debit tanah 40 juta, kemudian debit disagio saham ya. Ini karena ada selisih lebih ya, nilainya 10 juta disebut disagio saham. Kemudian kredit saham biasa adalah 50 juta. Ini adalah bagaimana contoh perolehan aktiva tetap dengan menerbitkan saham. Apa saja komponen yang mempengaruhi harga perolehan aktiva? Ya, di sini kita lihat ya cara menghitung harga perolehan tanah. Ya, itu dia diambil dari pertama adalah harga beli.
Nah, cara menghitung harga perolehan tanah yaitu adalah harga beli, komisi pembelian, biaya balik nama, biaya penelitian tanah, iuran, ya, pajak selama belum dipakai, kemudian biaya merobohkan bangunan lama, kemudian biaya perataan tanah, pembersihan dan pembagian, pajak-pajak yang jadi beban pembeli pada waktu pembelian tanah. Nah, ini untuk perolehan tanah. Nah, bagaimana untuk gedung, ya, tetap harga perolehan gedung itu dari harga beli, kemudian biaya perbaikannya sebelum bangunan digunakan, kemudian ada komisi pembelian, kemudian ada biaya balik nama, ada pajak yang menjadi tanggungan pembeli waktu pembelian. Nah, untuk menghitung harga perolehan mesin, ya, berarti dari harga beli kendaraan yang tercatat di faktur pembelian, biaya balik nama, kemudian biaya angkut. Nah, biaya pajak kendaraan dan lainnya dicatat sebagai biaya langsung pada setiap terjadinya perpanjangan STNK. Nah, untuk perolehan mesin, ya di sini juga diambil dari harga beli, pajak-pajak yang menjadi beban pembeli yang tidak dapat dikreditkan, ongkos angkut, asuransi selama dalam perjalanan, biaya pemasangan, kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa perjualan mesin. Nah, jadi bila mesin dan alat-alat tersebut dibuat atau dirakit sendiri, maka harga perolehan didapat dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat atau merakit mesin tersebut. Nah, bagaimana secara ini perhitungan pajak penghasilan, ya, tetap kita akan lihat, ya, bahwa nanti akan ada namanya rekonsiliasi fiskal, ya, jadi dari laporan keuangan, kemudian kita lakukan rekonsiliasi fiskal sehingga hasilnya adalah laporan fiskal, keuangan fiskal. Nah, ini laporan keuangan fiskal ini sudah berdasarkan undang-undang pajak dan peraturan. Ya. Bagaimana alur dari penyusutan SPT tahunan badan? Ya, pertama adalah dari dokumen sumber, ya, artinya dari berbagai macam sumber yang kita dapatkan untuk menyusun ini, ya. Ya, utamanya adalah dari jurnal transaksi, kemudian dari sini kita akan mencetak menjadi buku besar, ya, dan itu nanti akan timbullah neraca saldo, ya. Kemudian dari sini hasilnya adalah laporan keuangan, ya, yang berupa laporan laba rugi. Setelah itu dilakukan rekonsiliasi fiskal, ya, dengan menggunakan koreksi fiskal baik positif ataupun negatif, ya. Dan nanti di sini apabila dia koreksinya positif, dia akan menambah PPh terutang, sedangkan kalau koreksinya negatif, dia akan mengurangi. Dan hasil akhirnya adalah SPT PPh badan. Unsur laporan laba rugi komersil, ya, berdasarkan standar akuntansi keuangan, ya, itu umum, ya, ada yang namanya penghasilan atau income, kemudian ada yang namanya beban atau expense, ya. Di sini kita lihat penghasilan itu ada namanya pendapatan revenue dan keuntungan atau gain. Di sini keuntungan itu ada yang biasa dan ada yang luar biasa. Dan untuk beban, ini ada beban yang pasti timbul dalam aktivitas biasa dan ada yang namanya kerugian atau loss. Nah, ini ada yang beban, yang kerugiannya ada yang biasa dan ada yang luar biasa, ya. Nah, untuk refreshing kalian juga, ya, bagaimana bentuk dari laporan rugi laba, ya, itu yang bentuknya single step, ya. Di sini kita lihat susunannya, ya, jadi dari atas ke bawah, dari pendapatan, kemudian ini biaya dan beban, ya, ada namanya beban pokok penjualan, ada beban pemasaran dan administrasi, beban bunga, penghasilan dan lain-lain, ya. Sehingga nanti hasilnya adalah dikurangi antara pendapatan dan biaya menjadi laba sebelum pajak. Kemudian nanti ada beban PPh, berapa pajaknya. Setelah itu nanti setelah dikurangi pajak menjadi laba bersih. Dan nanti dia bisa dihitung laba bersahamnya. Nah, yang bentuknya multi step, ya, dia perbedaannya adalah di sini pendapatannya dibagi dua segmen, ya, ada A dan B, segmen A dan B. Begitu pula dengan beban pokoknya atau cost-nya ada segmen A dan B, ya. Dan yang ke bawahnya sama prosesnya, ya, jadi dihitung sehingga hasilnya nanti ada laba operasi, ya. Laba operasi ini nanti ditambah dengan penghasilan lain-lain dan ada juga beban bunga, nah, sehingga nanti hasilnya adalah laba sebelum pajak dikurangi pajak dan hasilnya laba bersih dan dihitung
laba per saham. Ini bentuknya multiple step ya. Jadi ada pemisahan antara segmen-segmen. Nah, bagaimana nanti perhitungan pajaknya ya. Jadi nanti kalau kita sudah mendapatkan data dari laporan keuangan yang dibuat secara komersil tadi, nah di sini nanti ada jumlah seluruh penghasilan bruto berapa, dikurangi dengan biaya, sehingga nanti hasilnya adalah penghasilan neto. Dan di sini nanti ada koreksi fiskal, ya baik positif maupun negatif, dan di sini ada penghasilan neto fiskal. Dan nanti setelah dikoreksi, ya nanti baru kita akan mendapatkan penghasilan kena pajak, ya. Dan dari sini ada PPh terutang, ya berupa kredit pajak, ada pajak yang sudah dipotong pihak ketiga atau yang sudah dibayar sendiri nanti akan menjadi pengurang, sehingga nanti totalnya menjadi total kredit pajak. Dan ini nanti dikurangi dengan yang PPh terutang kita tadi, ya penghasilan kena pajak kita dikurangi ini, sehingga hasilnya adalah kita akan kurang atau lebih bayar pajaknya berapa. Ini adalah bagaimana cara kita nanti menghitung pajaknya. Lebih detail nanti di pertemuan berikutnya kita akan mencoba latihan soal. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana perhitungan PPh terutang, ya menggunakan pendekatan laba rugi, ya di sini kita lihat dari awal ada laba rugi komersial, ya ini yang ada di perusahaan. Kemudian nanti di sini akan ditambahkan koreksi positif, ya ada juga dikurangi dengan koreksi negatif, ya hasilnya adalah penghasilan neto fiskal atau rugi fiskal. Kemudian nanti ada kompensasi rugi fiskal, termasuk ada zakat penghasilan, ya. Kemudian dikurangi hasilnya jadi penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini nanti akan menjadi PPh terutang. Ya. Dan dari sini nanti dikurangi dengan kredit pajak ya, yang bisa dari PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain, ya atau disetor sendiri. Ya. Kemudian nanti hasilnya adalah PPh kurang atau lebih bayar atau nihil. Atau analisis dasar penyusunan SPT tahunan PPh badan, di sini kalian lihat ya bagaimana untuk pendapatan. Di sini ada koreksi fiskal negatif ya, di sini apabila penghasilan objek PPh final ya ini masuk negatif. Kemudian penghasilan bukan objek PPh juga dimasuk koreksi negatif. Nah, untuk beban di sini ya beban yang tidak dapat dikurangkan atau non deductible expense ini masuk koreksi positif. Baik, saya rasa materi kita sampai di sini dulu ya. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Berhubung moderator sudah meninggalkan kita dan menitip pesan ke saya untuk menutup sesi ini ya. Jadi saya mewakili moderator menutup sesi kita yang pertemuan ke-27 untuk malam ini ya. Dan apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan kita akan bertemu kembali di hari Rabu, 2 hari dari hari ini. Ya, saya rasa itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih ya Pak.